Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya adalah terkait dengan setelah kita bahas apa yang penting di dalam sebuah komputer, kita akan fokus terkait dengan apa yang ada di dalam sebuah CPU. Yang pertama adalah control unit, yaitu otaknya dari otak. Lalu adalah unit yang melakukan proses aritmatika dan logic reference. Lalu ada sort of memory di dalam CPU itu. Dan lalu ada bus yang menginterkoneksikan dari komponen-komponen yang ada di dalam sebuah CPU. Nah, tren belakangan ini kita bisa menganggap bahwa kebanyakan CPU tidak lagi single core, malahan mereka beralahnya menjadi multi core. Jadi sebenarnya di dalam kotak CPU itu sendiri sebenarnya sudah ada dua CPU dengan dua core yang terpisah, sehingga mereka bisa dalam satu prosesor Anda bisa punya beberapa core of processing, dan mereka adalah processing yang independen satu dengan yang lain. Nah, di dalam proses pengalihan data dari memori menuju prosesor terjadi sebuah latency atau kelambatan. Oleh karena itu hardware engineer atau processor engineer akan menyelipkan sedikit memori yang punya kinerja lebih tinggi yang lazim disebut sebagai cache memory. Posisinya lebih dekat di situ. Nah, di modern prosesor sekarang ada L1 cache, L2 cache, itu yang ada di. Lalu di antara dua core prosesor nanti ada lagi L3 cache. Nah, ini cache yang di-share antar dua core prosesor. Jadi L1 cache sama L2 cache itu ada di dalam hanya dedicated untuk sebuah pemrosesan di dalam sebuah core prosesor. Nah, nanti ada lagi yang istilahnya adalah hyper-threaded prosesor, yaitu di dalam satu core prosesor dia bisa melakukan hyper-threaded, jadi seolah-olah dua siklus processing yang bisa dilakukan dalam bersamaan. Rata-rata hampir seluruh arsitektur komputer yang kita pakai sekarang dari Intel itu selalu hyper-threaded prosesor. Jadi kita bisa lihat ini ada memori, ada motherboard, kita zoom in gitu ya. Lalu ada yang namanya sebuah prosesor, let's say kita bicara ini adalah octa-core, berarti mereka masih ada 8. Lalu ada yang namanya L3 core tadi ya, L3 cache yang di-share antar core-core itu. Ketika kita zoom in lagi di dalam core itu, ada komponen yang namanya L1 cache, L2 cache, ALU, instruction logic dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bicara dulu, orang bicara CPU itu hanya satu ini. Oke. Nah, sekarang CPU itu atau prosesor itu lebih complicated ya, dan lebih modern, dan kita bisa lihat bahwa proses referensinya menjadi sesuatu prosesor chip yang terdiri dari sekian banyak core prosesor. Baik, ini adalah contoh quad-core Xeon dari Intel. Kita bisa lihat di sini. Oke. Kita bisa lihat ini adalah prosesornya. Oke. Di situ ada, kalau kita bicara quad-core berarti ada 4 core prosesor. Lalu ada DDR, oke, yang ada di sini. Oke. Dan lalu yang nggak kalah pentingnya lagi adalah ada sebuah processing yang terkait dengan SATA. Oke, SATA itu adalah proses interface yang dipakai untuk hard disk, jadi ini adalah, lalu ada komunikasi PCI Express di bawah makanan seperti ini, itu bisa dimanfaatkan. Jadi ini adalah sebuah processor unit atau motherboard unit yang biasa ada di dalam sebuah prosesor, ada sebuah sistem yang namanya rack mounted computer. Dan Anda bisa punya sebuah rack mount gitu, komputer yang terdiri dari sekian banyak motherboard. Jadi nggak cuma ada satu motherboard di dalam satu casing atau satu chassis, tapi ada sekian banyak. Nah, ini sangat lazim karena akhirnya sangat memudahkan proses installation satu, terus Anda secara kebutuhan lahan jauh lebih kecil, dan itu menguntungkan secara. Nah, ketika kita lihat Z Enterprise, ini adalah diagram prosesor dari Z arsitektur IBM. Itu kita bisa lihat di sini adalah core 1, core 2, core 3, lalu ada L3 cases 2 biji, lalu ada L3 controller, ya istilahnya kayak pak polisinya lah. Jadi case ini dipakai oleh siapa. Oke. Jadi kita lihat dalam satu core-nya ada apa saja, macam-macam di sini. Ada binary, ada floating point unit, oke. Terus ada instruction set untuk integers, oke, floating point dan kawan-kawan. Oke. Jadi ini zoom in dari ini. Nah,
historically sebuah prosesor itu dulunya itu tidak mendadak menjadi bentuk suatu prosesor yang canggih seperti Anda lazim lihat sekarang, tapi lebih ke arah sebuah vacuum tubes. Nah, vacuum tubes itu adalah pertemuan pertama, nanti Anda bisa lihat itu ada ADVAC gitu ya, lalu nanti akan pindah arsitekturnya menjadi transistor sebelum pindah lagi jadi mikroprosesor seperti yang sudah biasa teman-teman temui belakangan ini. Oke. Jadi nanti, tapi nanti habis itu mundur lagi, ada tren lagi yang namanya SoC, itu adalah satu chip, tapi bukan hanya prosesor, tapi the whole computer is within one chip. Nah itu nanti SoC itu yang prominent adalah Raspberry Pi sama Arduino, itu yang biasa dipakai di dunia IoT. Baik, nanti kita akan bahas di kemudian hari. Oke, kalau yang SoC itu. Terima kasih.